ikannya begitu tajam. Bentuknya beraneka ragam. Mulai dari lenjer sampai kapal selam. Ini dia pempek. Kuliner khas Palembang yang tersohor ke seantero negeri. Biasanya pakai ikan tenggiri. Makanya harganya lumayan tinggi. Terus kalau ada pempek yang harganya murah, gimana? Nah, kita mesti curiga. Jangan-jangan penelusuran Detektif Unyil membuktikan kalau ada pempek yang tidak menggunakan ikan sama sekali. Kalau ikan gabus bisa juga tuh, ikan gabus ya. Bisa, tapi jarang juga. Iya susah, ikannya dia tahu. Buat pupuk nanti dia tuh habis buat pupuk. Ini bawa sendiri. Iya, bikin sendiri gitu. Pempek mah nggak ada bahan pengawet, tapi anehnya awet. Nah, itu dia. Iya. Sangat sendiri bukan oleh-oleh. Seminggu orang. Kalau bisa kuahnya tambah sedap. Kan nggak tahu juga, taruh di kulkas aja. Detektif Unyil mendatangi tempat pembuatan pempek abal-abal ini. Di sini pempeknya ditambahkan bahan pengawet. Udah nggak pakai ikan, dicampur pengawet pula. Aduh. Sudah menjadi rahasia umum, bahan pengawet ini memang dijual bebas. Di mana? Di pasar. Emang di toko apa belinya? Saya beli sama teman saya. Oh, harganya? 5.000. 5.000 segimana? Plastik segitu. Namun yang paling mengejutkan adalah harganya. Ini di dalam berapaan? 2.000. Emang dapat untung? Kok murah banget? Pesanan banyak. Yang dua orang sini. Harga yang teramat murah membuat Detektif Unyil sangsi alias ragu dengan rasa pempek ini. Ini rasanya kayak pempek nih. Pempek rasa telur. Enak gurih. Terus ada cukonya pedas. Pokoknya enak ini. Harga memang tidak bisa bohong. Kalau kita telisik, kedua kapal selam ini kentara sekali perbedaannya. Mulai dari ukuran, tekstur, rasa, hingga aroma jauh berbeda. Pempek murah kental rasa mecin. Sementara kapal selam yang asli kentara sekali rasa tenggirinya. Jadi jangan terkecoh sama harga murah ya. Harga murah memang bikin sumringah, tapi awas jangan lengah. Kalau terlalu murah, bisa-bisa kita ditipu mentah-mentah. By the way, ini pempek apa mie ya? Ini namanya pempek keriting. Sama kayak pempek biasa, tapi dicetak mirip kayak mie. Hari ini kita jalan-jalan ke mall, tapi bukan sembarang mall. Ini dia, the one and only Mall Rongsok. Jangan underestimate dulu, di sini banyak barang-barang bekas dengan harga miring. Satu-satunya Mall Rongsok di Indonesia, lokasinya ada di Depok, Jawa Barat. Ini nih bangunan Mall Rongsoknya, ada 3 lantai. Sobat Unyil mau cari apa nih? Isinya lengkap. Ada alat-alat elektronik di lantai 1, lemari di lantai 2. Terus yang jadi bestseller di sini, furniture di lantai 3. Kenalkan, Pak Nurkolis Agi, pencetus ide out of the box ini. Barang-barang yang dianggap sampah, di tangan Pak Nurkolis bisa disulap jadi ladang rupiah. Ini semua barang-barang rongsok
Kalau ini bekas partisi nanti saya buat lemari. Yang harga kalau seperti ini kan harganya kan masih rendah. Tapi kalau sudah jadi lemari bisa 500.000. Dan kalau itu adalah botol-botol atau tempat minyak. Nah, kalau kita jual satunya di sini antara 3.000 sampai 5.000 per unitnya. Dan lain sebagainya yang ada di sini adalah barang bekas semua, barang rongsok. Yang pasti ada hasilnya kalau kita perbaiki. Mall Rongsok sudah berdiri sejak 2010. Selain perabotan rumah tangga, alat-alat elektronik juga banyak diburu orang. Ada yang masih berfungsi, ada juga yang mati total. Jangan sedih, meski nggak bisa dipakai, alat elektronik bekas masih laku dijual. Kok bisa? Ini mati ini DVD-nya. Yang beli terus siapa? Yang beli biasanya yang kayak gini, tukang servis, kadang-kadang juga tukang syuting. Jadi tukang syuting itu buat properti syuting dia. Pak Nurkolis punya pengalaman sebagai tukang servis barang-barang elektronik. Terus kenapa nggak dibenerin dulu baru dijual ya? Alasannya keterbatasan waktu. Nggak mungkin Pak Nurkolis memperbaiki alat elektronik sebanyak ini. That's why pembeli harus betul-betul jeli. Kalau beruntung bisa dapat barang bekas berkualitas dengan harga super miring. Barang bekas di Mall Rongsok dijual hanya 5-50% dari harga baru. Mau nanya, ini iya. harganya berapa ya Pak? Ini biasa saya jual 65.000. 65.000? Iya. Murah banget. Niat cari barang bekas atau sekedar mau lihat-lihat? Boleh, siapa tahu beruntung. Iya, penasaran aja kok Rongsok ada mallnya gitu kan. Jadi pengen lihat-lihat aja sambil siapa tahu ketemu barang yang menarik gitu. Pengen saya beli. Barang-barang di Mall Rongsok gak cuma berasal dari pemulung. Kursi-kursi ini misalnya didapat dari Pujasera, salah satu mall. Ada juga barang-barang yang bekas dipakai pejabat. Bahkan ada pintu pesawat bekas. Ya, ini pintu dari kabin pesawat. Kalau di dalam ruangan pesawat, ini pesawat ada kayak gini. Nah, kebetulan dipesan orang untuk bikin lemari, maka saya buat lemari seperti ini. Nah, ini karena belum jadi, belum tertutup dua-duanya. Nah. Ada lagi nih yang unik dari Mall Rongsok. Semua barang di sini gak ada label harganya. Gak ada kasir atau sistem komputer. Kalau mau beli, harus tanya langsung ke pemilik. Emangnya hafal? Kan ada ribuan barang. Berapa nih Pak? Itu harganya 20.000. Oh, yang kalau yang Gucci kayak gini Pak? Kayak Gucci 25. Gucci 25. Ya. Kalau ini udah satu set Pak sama yang kecil-kecilnya? Ya, boleh beli satuan bisa, satu set juga boleh. Bisa, itu 5.000. Oke deh, kita tes sekali lagi. Ini ada PS Pak? Iya. Oh, masih mengkilat banget. Harganya berapa Pak? PS3 itu harganya 350.000. Hebat. Beneran hafal. Mall Rongsok udah. Ada lagi nih yang gak kalah wow. Wisata Rongsok. Hampir sama sih kayak Mall Rongsok. Jaraknya juga gak jauh dari Mall Rongsok. Bedanya, di Wisata Rongsok ada area restoran. Di rooftopnya ada taman aneka tanaman. Wisata Rongsok ini baru beroperasi setahun. Meski baru berdiri, kontribusinya bagi warga sekitar langsung terasa. Soalnya mereka bisa bekerja di Wisata Rongsok ini. Jadi tujuan saya dengan Rongsok ini adalah ingin mewujudkan cita-cita saya, memakmurkan warga sekitar supaya menjadi hidup sejahtera di sekitar saya. Dari mall kita ke apartemen. Bukan untuk manusia, tapi untuk cacing. What? Yes, sejak ikan hias jadi tren, bisnis cacing sutra sebagai pakan ikan jadi peluang usaha menjanjikan. But the problem is, cacing sutra di alam liar sulit didapat. Cacing sutra umumnya hidup di tempat dengan aliran air yang lancar. Jumlahnya sangat bergantung musim. Saat musim hujan, aliran air jadi deras dan cacing hanyut terbawa arus. Pas musim kemarau, aliran airnya kering, bakal susah deh nemuin cacing sutra.
Dengan konsep apartemen, budidaya cacing sutra minim lahan dengan hasil maksimal. Disebut apartemen karena cacing sutra dibudidayakan pada rak bertingkat. Untuk sirkulasi air, tiap wadah dipasang pipa yang saling terhubung. Karena strukturnya bertingkat, air cukup dialirkan pada rak paling atas dan otomatis mengalir ke rak bawah. Budidayanya nggak ribet kok. Apartemen diisi lumpur yang sudah dicampur dengan bahan-bahan organik. Untuk pembibitan, pilih cacing sutra dewasa berusia 40-45 hari. Cacing sutra juga harus rutin diberi makan 2 kali sehari. Cukup memanfaatkan limbah organik seperti limbah sayuran, ampas tahu, dedak halus, pupuk kandang, air dan molase, atau limbah gula tebu. Dalam waktu 1 bulan, cacing sutra sudah bisa dipanen nih. Setiap bak penampungan, cacing yang bisa dipanen sebanyak 75% saja. Sisanya, cacing dibiarkan berkembang biak kembali. Apartemen cacing sutra seluas 50 meter persegi ini dapat menghasilkan 55 liter cacing sutra per bulan. Nah, sahabat Unyil, ini aku udah selesai panen cacing sutranya. Mau tahu nggak sih kenapa namanya cacing sutra? Soalnya kalau kita pegang di tangan nih, rasanya lembut kayak kita megang kain sutra. Tapi selain disebut sebagai cacing sutra, dia juga disebut cacing merah. Cacing sutra memiliki nutrisi yang baik untuk ikan. Kandungan protein pada cacing sutra mencapai 85%. Efektif untuk menggemukkan ikan hias. Cacing sutra juga tepat untuk diberikan di masa ikan berupa larva. Ukurannya kecil, mudah dicerna oleh larva ikan. Nggak cuma itu aja, pemberian cacing sutra dapat mengurangi tingkat kematian larva ikan. Pecinta ikan hias makin banyak. That's why terbuka peluang untuk membuka swalayan khusus ikan cupang. Yap, bukan swalayan biasa yang menjual kebutuhan sehari-hari. Sebelum membuka swalayan, pendiri tempat ini hanya menjual ikan cupang secara lelang di media sosial. Siapa sangka peminatnya makin berkembang. Berbagai jenis ikan cupang ada di sini, mulai dari harga puluhan ribu, ratusan ribu, sampai jutaan. Judulnya sih cuma jualan ikan, tapi omsetnya sampai puluhan juta per hari. Impresif. Kata orang, apalah arti sebuah nama. Tapi penamaan yang out of the box nyatanya bisa menarik perhatian. Sobat Unyil, masih punya ide apa lagi nih? Kalau cari ide produk ramah lingkungan yang memanfaatkan limbah, of course ada dong. This is it, kulit imitasi yang gak kalah dari kulit asli. Unyil bakal kasih infonya langsung nih. Mini pocket, dompet, sepatu, tali jam tangan, tas, semuanya dari kopi. Kerajinan kulit dari kopi ini namanya misel. Tampilannya mirip kulit hewan asli. Daya tahannya kuat, gak gampang sobek. Mengolahnya juga gampang. Bahan utamanya kulit dan daging kopi yang biasanya terbuang. Limbah kopi bakal dimasak. Air seduhannya lanjut diberi bakteri dan difermentasi selama 3 minggu. Setelah 3 minggu, wow, terbentuk deh lapisan mirip squishy segini. Namanya Scooby. Bahan utama si kulit imitasi. Ini semua berkat bakteri yang memakan gula dan menghasilkan serat mirip kulit. Wah, keren ya. Tinggalkan lapisan Scooby yang terlalu tipis dan bergelembung. Lapisan tebal adalah yang terbaik. Sama kayak kulit asli, Scooby juga bisa diwarnai. Bukan pakai bahan kimia, tapi pewarna alami. Secang untuk warna merah, kunyit sebagai pewarna kuning, dan indigo vera alias tarum untuk warna hijau. Karena daya serapnya baik, proses perendaman cukup 1-5 menit saja. Wah, tekstur dan tampilannya mirip banget ya sama kulit asli. Selain kulit sama daging kopi, kulit imitasi juga bisa dibuat dari tomat atau ubi cilembu. Atau limbah buah lainnya selagi banyak mengandung gula. Kedua,
menyelamatkan lingkungan dari kegiatan penyamakan kulit yang masih banyak memakai senyawa berbahaya. Kalau terpapar ke manusia, bisa sebabkan kanker paru-paru, merusak saluran pernapasan, ginjal, hati, juga kerusakan kulit.